Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 dengan saya Gina Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup perusahaan dagang. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, diantaranya Cika, Diska, Selva, Muhammad Reval, Windy, Aulia, Poppy, Muhammad Rafli, dan yang terakhir Nazwa. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai saja pada pembahasan. Pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 2 tahun 2009 merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakainya dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Menurut Bahri, tahun 2006, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Pengertian perusahaan dagang. Menurut Harmanto, tahun 2003, perusahaan dagang melakukan pembelian barang dan berusaha menjualnya dengan harga di atas harga pokok agar mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, laba kotor didapat dengan mencari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Menurut Bahri, tahun 2006, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Perusahaan memberi barang dan kemudian menjualnya kembali dalam bentuk barang yang sama tanpa diolah terlebih dahulu. Laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Laba atau rugi dapat diperoleh dari total pendapatan dikurang total beban. Sedangkan untuk menentukan laba atau rugi dengan cara mencari selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka diperoleh laba. Dan jika sebaliknya, maka diperoleh rugi. Terdapat dua jenis bentuk laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung multiple step income statement dan laporan laba rugi bentuk langsung single step income statement. Berikut adalah contoh laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau multiple step dan bentuk langsung atau single step. Perbedaan antara keduanya adalah metode single step langsung menginput saldo pendapatan dan beban tanpa melihat jenisnya. Sedangkan metode multiple step membedakan saldo akun pendapatan dan beban menjadi operasional dan non-operasional. Kemudian, laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Komponen dari laporan perubahan ekuitas adalah modal, laba atau rugi bersih, dan price. Kemudian di sini ada contoh dari laporan perubahan ekuitas. Akun yang pertama adalah modal awal. Yang kedua adalah laba atau rugi, kemudian dikurang dengan price, yang akan menghasilkan sebuah penambahan atau pengurangan. Penambahan atau pengurangan tersebut kemudian ditambah atau dikurangkan dengan modal awal, dan jadilah modal akhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Safabia Imelda dengan NPM 230331064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang laporan keuangan yang pada perusahaan dagang yang ketiga, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, neraca atau bisa disebut dengan balance ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, neraca ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bentuk akun atau account form dan yang kedua itu bentuk laporan atau report form. Nah, neraca bentuk akun atau account form ini adalah bentuk neraca yang disusun memanjang ke bawah. Nah, seperti pada slide di atas, nah kayak gini ya, memanjang. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kalian jangan lupa tulis identitas
perusahaannya, nama perusahaan, udah gitu tulis laporan posisi keuangan, terus ditulis juga per periode berapa gitu. Terus yang pertama yaitu kalian bisa menjumlahkan aset. Nah, di sini kan aset itu bagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, kayak udah ditulis semua, langsung jumlahin dua-duanya. Terus udah gitu kalian bisa menjumlahkan liabilitas atau utang. Nah, utang juga di sini bisa dimasukkan utang jangka pendek ataupun jangka panjang, kalian bisa langsung jumlahkan di sini. Terus yang ketiga itu menghitung ekuitas. Nah, ekuitas ini yaitu modal ya. Jadi kalian bisa mengetahui modal akhir ini dari perubahan modal yang udah dijelaskan sama teman saya sebelumnya kayak gitu. Terus yang kedua yaitu bentuk neraca bentuk laporan atau report form. Nah, bentuk ini adalah bentuk neraca dengan posisi bersisian sehingga aset atau aktiva berada pada sisi kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas berada pada sisi kanan kayak gitu. Nah, contoh dari ininya, mohon maaf ya enggak disampaikan di PPT, tapi kalian bisa lihat di video kayak di laporan keuangan pada perusahaan jasa, karena itu sama aja cara pengerjaannya kayak gitu. Terima kasih. Jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan harga pokok penjualan atau HPP, merupakan cara penyesuaian dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan sebagai perantara koreksi nilai persediaan, sekaligus digunakan untuk menentukan harga pokok barang yang terjual dalam satu periode akuntansi. Kemudian yang kedua dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, merupakan cara penyesuaian dengan menggunakan perkiraan ikhtisar laba rugi sebagai perantara atau pembantu koreksi nilai persediaan. Berikut ayat jurnal penyesuaian dengan menggunakan pendekatan HPP. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian untuk memindahkan akun persediaan awal ke akun HPP. Dapat ditulis dengan cara mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, ayat jurnal penyesuaian untuk memindahkan akun persediaan akhir ke akun HPP. Dapat ditulis dengan cara mendebit akun persediaan barang dan mengkredit akun harga pokok penjualan. 3. Memindahkan akun pembelian ke akun harga pokok penjualan atau HPP dengan jurnal sebagai berikut. Harga pokok penjualan sebelah debit, pembelian sebelah kredit. 4. Memindahkan akun potongan pembelian ke akun harga pokok penjualan atau HPP dengan jurnal sebagai berikut. Potongan pembelian sebelah debit, harga pokok penjualan sebelah kredit. 5. Memindahkan akun biaya angkut pembelian ke akun harga pokok penjualan atau HPP dengan jurnal sebagai berikut. Harga pokok penjualan sebelah debit, biaya angkut pembelian sebelah kredit. 6. Memindahkan akun retur pembelian dan pengurangan harga ke akun harga pokok penjualan atau HPP dengan jurnal sebagai berikut. Retur pembelian sebelah debit, harga pokok penjualan sebelah kredit. Selanjutnya, pendekatan ikhtisar laba atau rugi, yang merupakan cara menyesuaikan dengan menggunakan perkiraan ikhtisar laba atau rugi sebagai perantara atau alat pembantu koreksi nilai persediaan. Pada pendekatan ini, persediaan barang dagang yang tercantum dalam neraca saldo yang merupakan persediaan barang dagang asal harus disesuaikan, karena adanya perubahan akibat terjadinya transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, dan pengurangan harga serta retur penjualan. Dengan demikian, perkiraan-perkiraan tersebut harus dihapuskan dengan cara mengkredit perkiraan persediaan barang dagang dan mendebit perkiraan ikhtisar laba rugi sebesar nilai persediaan yang ada pada daftar neraca saldo. Dengan cara pertama, memindahkan persediaan awal ke akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi berada di debit, sedangkan persediaan barang dagang berada di kredit. 2. Mencatat persediaan barang akhir berada di debit, serta ikhtisar laba rugi berada di kredit. Selanjutnya, jurnal penutup perusahaan dagang. Pada akhir periode, saldo untuk perkiraan akun sementara, perkiraan pendapatan, beban, dan drive harus dipindahkan ke perkiraan tetap, atau ditutup dengan penyusunan jurnal penutup. Tujuannya untuk menolkan semua saldo perkiraan sementara. Selanjutnya dipindahkan ke perkiraan modal bagi perusahaan perseorangan atau persekutuan.
atau keperkiraan laba yang ditahan bagi perusahaan perseroan. Baik, selanjutnya yaitu cara menjurnal di jurnal penutup perusahaan dagang. Yang pertama yaitu menutup akun pembelian dan beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan juga mengkredit akun pembelian. Selanjutnya, untuk menjurnal beban, yang pertama mendebit akun ikhtisar laba rugi dan juga mengkredit akun-akun beban serta HPP dan potongan. Jika ada returnya disimpan di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal menutup akun pendapatan. Yang pertama, mendebit akun penjualan, retur juga potongan, dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reval Martiana, akan membacakan jurnal penutup perusahaan dagang poin ketiga, yaitu jurnal penutup untuk ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan mengalami laba, selisih ikhtisar laba rugi disimpan di sebelah debit dan akun modal di sebelah kredit. Ini contoh tabelnya. Dan B, jika perusahaan mengalami rugi, selisih ikhtisar laba rugi disimpan di sebelah kredit dan akun modal di sebelah debit. Poin keempat, jurnal penutup untuk akun Prive. Akun Prive ditutup dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun Prive. Ini contoh tabelnya. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, sistem pencatatan akuntansi perusahaan dagang secara umum sama. Namun adanya perbedaan kegiatan mengakibatkan terjadinya beberapa transaksi yang berbeda. Transaksi yang berbeda dari suatu bentuk usaha tertentu. Pada perusahaan dagang, pembelian barang dagang yang berulang-ulang dan menimbulkan tambahan biaya pengangkutan, potongan pembelian, dan return pembelian. Juga dengan penjualan pada perusahaan dagang, adanya biaya angkut penjualan, potongan penjualan, dan return penjualan. Laporan keuangan pada perusahaan dagang terdiri dari 5 laporan. Dalam proses akuntansi yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba atau rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun di sini kami hanya menjelaskan 3 laporan keuangan, di antaranya laporan laba atau rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Sekian materi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.